Si kancil dan buaya. Pada suatu hari, seekor kancil sedang berjalan di sebuah hutan. Kancil yang terkenal dengan hewan cerdik di antara hewan yang lainnya. Di Nusantara, salah satu kisah cerita yang terkenal yaitu si kancil dan buaya. Kancil yang berlari dipenuhi rasa ketakutan, kemudian ia bersembunyi di balik semak belukar karena ia dikejar oleh harimau yang ingin memangsanya. Kemudian ia melihat ada seekor kerbau, ia pun mendatanginya. Ia bertanya kepada kerbau tempat persembunyian yang aman agar ia tidak dimangsa oleh harimau. Kemudian kerbau itu pun memberitahu si kancil tempat persembunyian yang aman untuk dirinya. Kerbau mengatakan tempat persembunyian yang aman satu-satunya berada di seberang sungai. Namun di sungai tersebut dihuni oleh para buaya yang siap menerkam mereka. Namun kancil yang cerdik mempunyai ide brilian untuk dapat menyeberangi sungai tersebut. Lalu si kancil memberitahu ide briliannya kepada kerbau. Dan si kerbau pun setuju atas ide brilian si kancil, dan kerbau akan membantu kancil untuk menyeberangi sungai. Kemudian si kancil mendatangi sungai tersebut yang dihuni oleh para buaya, dan kancil memanggil mereka untuk ke tepi sungai. Para buaya pun mendatangi si kancil ke tepi sungai. Kancil berkata bahwa dirinya diperintahkan untuk memberi kerbau kepada buaya. Kancil berkata kepada buaya bahwa dirinya sudah diangkat menjadi penasehat hutan oleh sang raja hutan yaitu singa, dan dirinya diperintahkan datang ke sungai ini untuk memberi makan para buaya dengan kerbau. Tetapi dengan satu syarat, syaratnya yaitu para buaya harus berbaris di sungai agar kancil dapat mudah menghitung mereka yang akan disesuaikan dengan jumlah kerbau yang akan dikirim kepada mereka. Para buaya pun setuju dengan si kancil. Kemudian si kancil memerintah mereka untuk memanggil para buaya yang ada di sungai ini untuk segera berbaris, agar jumlah kerbau yang dikirimkan sesuai dengan jumlah buaya yang ada di sungai ini. Kemudian buaya pun memanggil rekan-rekannya untuk segera berbaris di sungai ini. Lalu kancil pun menghitung mereka dengan cara menaiki pundak mereka satu persatu. Setelah kancil sampai ke seberang sungai, dengan perasaan gembira, para buaya menunggu kerbau yang akan dikirimkan kepada mereka. Kerbau yang masih berada di kubangan lumpur, kemudian datanglah harimau. Harimau menanyakan kepada kerbau apakah ia melihat si kancil. Kemudian kerbau pun menjawab, si kancil sudah berada di seberang sungai. Setelah mengetahui bahwa kancil yang sudah berada di tepi sungai yang berhasil lolos, harimau dengan perasaan marah dan juga lapar, akhirnya ia berubah pikiran untuk menerkam si kerbau, karena ukuran kerbau yang jauh lebih besar daripada kancil. Kemudian harimau pun langsung menerkam si kerbau.